Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Alfian Nugraha and today we are going to learn about simple past tense. Simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense menjelaskan suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan pada masa lampau dan tidak memiliki hubungan dengan sekarang. Karakteristik dari simple past tense: menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Misalnya came yang berarti datang, advised yang berarti menasihati, dan called yang berarti memanggil. Karakteristik selanjutnya menggunakan time signal. Contohnya yesterday kemarin, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, this morning tadi pagi, last night tadi malam, the other day beberapa hari yang lalu. Sekarang kita masuk ke rumus simple past tense. Kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb to atau kata kerja kedua. Contoh kalimatnya, Iwan went to Bali last week. Iwan pergi ke Bali minggu lalu. Nah, di sini Iwan sebagai subjek dan kata kerja keduanya atau verb duanya adalah went. Nah, di sini ada kata last week yang termasuk time signal. Berarti ini menunjukkan bahwa Iwan itu pergi ke Bali minggu lalu dan ini kejadian di masa lampau. Contoh lainnya, Erwin sold many clothes yesterday. Artinya, Erwin menjual banyak pakaian kemarin atau kemarin Erwin menjual banyak pakaian. Di sini Erwin sebagai subjek dan sold sebagai verb to atau kata kerja kedua. Lalu kita lihat time signalnya. Di sini time signalnya adalah yesterday yang berarti kemarin. Contoh selanjutnya, she wrote a letter 2 days ago. Artinya dia menulis sebuah surat 2 hari yang lalu. Di sini she sebagai subjek dan wrote sebagai kata kerja kedua atau verb to. Kemudian ada time signal yaitu 2 days ago yang berarti 2 hari yang lalu. Jadi dia itu menulis surat 2 hari yang lalu dan sekarang sudah tidak menulis lagi. Jadi perlu diingat bahwa past tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan yang dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu pada waktu lampau. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Nah, pada kalimat negatif kita menggunakan verb 1 ya, bukan verb 2. Sedangkan untuk kalimat positif kita menggunakan verb 2. Contoh kalimat pertama adalah Iwan did not go to Bali last week. Atau bisa dibaca Iwan didn't go to Bali last week. Yang artinya Iwan tidak pergi ke Bali minggu lalu. Di kalimat ini subjeknya adalah Iwan dan did not menunjukkan bahwa ini adalah kalimat negatif yang berarti tidak. Kemudian kata kerjanya adalah go. Nah, di sini kata kerja pergi itu menggunakan kata kerja pertama yaitu go. Sedangkan di kalimat positif menggunakan kata kerja kedua yaitu went. Dan kalimat last week adalah termasuk time signal. Contoh yang kedua adalah Erwin did not sell many clothes yesterday. Yang artinya Erwin tidak menjual banyak pakaian kemarin. Pada kalimat ini subjeknya adalah Erwin. Kemudian ada kata did not atau didn't yang menunjukkan bahwa ini kalimat negatif. Kemudian kata yesterday itu menunjukkan time signal. Dan ada kata kerja sell yang berarti menjual. Karena ini kalimat negatif,
maka menggunakan kata kerja pertama. Contoh kalimat yang ketiga adalah she did not write a letter 2 days ago atau she didn't write a letter 2 days ago. Pada kalimat ini subjeknya adalah she. Ada tambahan did not atau didn't karena merupakan kalimat negatif. Kemudian menggunakan kata kerja pertama write yang berarti menulis. Kemudian 2 days ago itu merupakan time signal. Ya, itu adalah contoh kalimat negatif. Saya ingatkan, pada kalimat negatif menggunakan did not setelah subjek. Dan kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua. Sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah did plus subject plus verb one atau kata kerja pertama. Oke, ini ada beberapa contoh kalimat interrogatif. Yang pertama, did Iwan go to Bali last week? Yang kedua, did Erwin sell many clothes yesterday? Dan yang ketiga, did she write a letter 2 days ago? Jadi, untuk kalimat interrogatif diawali dengan kata did yang bisa berarti apakah. Kalimat pertama artinya apakah Iwan pergi ke Bali minggu lalu? Kalimat kedua, apakah Erwin menjual banyak pakaian kemarin? Dan kalimat yang ketiga, apakah dia menulis surat 2 hari yang lalu? Oke, saya ingatkan, jadi untuk kalimat interrogatif, kata did dipindahkan ke awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek dan kata kerja pertama. I think enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.